Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi semalam gue habis nonton semifinal UEFA Nation League ya. Sekaligus juga gue nonton tenis, French Open, gue juga suka nonton tenis. Eh Tadi malam Portugal mengalahkan Jerman 2-1 sehingga Portugal berhak masuk ke final UEFA Nation League. Jadi tadi malam Bang Dodo Cristiano Ronaldo menjadi penentu kemenangan, walaupun tadi malam tuh Jerman udah unggul 2-0 melalui Florian Wirtz. Semalam itu Bruno Fernandes di formasi 4-2-3-1 ya, bermain bagus, tenang, simple, ya, nggak ngomel-ngomel. Ya ada lah momen-momen dia sempet clash gitu ya, ribut sama Florian Wirtz juga, tapi abis itu ya tenang gitu ya. Nggak tahu ya apa karena ada Bang Dodo ya, jadi dia masih respect gitu ya, nggak ngomel-ngomel kayak kalau di Manchester United. Nah, kenapa nggak perilaku kayak begitu, gaya main kayak begitu lo bawa deh Bruno Fernandes ke Manchester United, sehingga baik gitu buat tim lu yang saat ini katanya lu setia nih, nggak mau pindah nih ke Saudi dengan bayaran yang mahal itu. Tadi mana bagus kan, gue lihat kemarin Florian Wirtz kok biasa aja ya. Hah? Biasa aja mainnya, nggak ada guna ininya, cuman passing sedikit udah lari, passing sedikit lari gitu. Nih kayaknya mau dibeli Liverpool 150 juta euro ya. Kemarin 130 juta, 120 juta euro ditolak. Kayaknya Liverpool lagi mau dikerjain Ten Hag deh. Iya. Ten Hag kan sekarang pelatihnya Leverkusen. Kayaknya lagi mau dikerjain sama Ten Hag nih. Liverpool, dulu lo ngalahin gue 7-0, sekarang gantian lo, gue kerjain lo 150 juta euro. Tapi sebenarnya ada bagusnya juga sih kalau Florian Wirtz dijual 150 juta euro. Nah, Ten Hag beli deh tuh Anthony, beli tuh Garnacho, beli deh tuh Onana, ya kan? Dengan harga segitu. Jadi uangnya dari Liverpool ke kita gitu, cuman pindah dari Leverkusen doang aja dulu, numpang lewat, habis itu ke kita juga, kan lumayan 150 juta. Oke, gue mau bahas satu, ada dua ya, ya tiga hal. Yang pertama, terjadi perubahan secara struktur organisasi ya di Manchester United. Jadi Ineos melakukan perubahan struktur organisasi di mana Jason Wilcox akhirnya resmi menjadi direktur of football. Kan kemarin direktur of footballnya adalah Dan Ashworth yang cuma 2 bulan terus dipecat. Nungguinnya 6 bulan. Nah, Jason Wilcox ini sebelumnya kan adalah technical director dan sekarang resmi menjadi director of football, dan bersamaan dengan itu juga Sir Dave Bransford yang sebagai ya lebih ke penasehat ya, dewan penasehat di Manchester United setelah ini sudah tidak lagi berada di organisasi klub Manchester United. Dia akan balik ke Ineos ya, karena emang dia kan direktur olahraganya Ineos. Jadi dia akan kembali lagi ke Ineos. Mungkin Ineos ada project lain yang lebih diutamakan ya, contoh misalnya tim F1-nya Mercedes lagi terseok-seok nih di tengah setelah ditinggal Lewis Hamilton. Nah, mungkin itu dia sekarang dapat tugas baru, tapi intinya tugas dia selesai di Manchester United ya. Sebenarnya kan dia datang kan kemarin itu sepertinya dia lebih untuk mengurus masalah perampingan ya dengan pemecatan hampir 600 karyawan, dengan yang namanya juga perbaikan fasilitas Carrington, juga negosiasi-negosiasi mengenai pembangunan stadion baru ya. Gue rasa sih dia lebih kepada internal. Kemarin diurusin masalah sistem bekerja di Manchester United. Nah, mungkin sekarang udah selesai nih. Ya udah, tugas dia selesai. Lo balik deh ke kandang ya, ada urusan lain nih yang mungkin lebih urgent. Penunjukan Jason Wilcox sih menurut gue tepat dan gue setuju ya, United setuju karena yang pertama, Jason Wilcox ini kan
Dulu kan dia sempat di Manchester City dan sempat di Southampton ya. Dia juga udah jabatannya di City tuh dia tim rekrutmen, di Southampton tuh dia udah technical director. Ya harusnya sih dia udah naik ya, naik level itu, naik jabatan lah menjadi direktur of football. Plus Jason Wilcox ini sosok yang mengerti sepak bola. Pertama dia bekas pemain ya, bekas pemain tuh gitu-gitu punya gelar Premier League tuh sebagai pemain, lebih hebat daripada Steven Gerrard. Jadi kalau si Jason Wilcox itu kalau searching aja di YouTube gitu, Jason Wilcox Premier League, dia tuh menang Premier League bersama dengan Blackburn Rovers tahun 1995 yang dimana bisa melewati Manchester United di saat-saat akhir ya. Wah, itu dia bersama dengan Alan Shearer, Chris Sutton, Tim Flowers kipernya, David Beatty, Colin Henry, Henning Berg. Nah, itu ada tuh pemain tengahnya namanya Jason Wilcox, Graham the Sox. Nah, jadi dia gitu-gitu pemain yang oke juga gitu. Jadi dari sisi bekas pemain, menurut gue dia paham mengenai organisasi sepak bola, mengenai klub sepak bola. Waktu itu kan Blackburn dia dilatih oleh Kenny Dalglish, mantan pemain Liverpool. Jadi dia mengerti ini culture-nya sepak bola, khususnya sepak bola Inggris ya. Dia mengerti bagaimana cara merunning operasional sepak bola Inggris. Karena direktur football itu tidak hanya mengurusin masalah pemain, tapi juga masalah staff, tim kepelatihan, terus kemudian pemilihan atau tim scouting ya, termasuk juga gaji-gaji staff, operasionalnya, akomodasi pemain, transportasi pemain, pakaian, kit, urusan semua lah, urusan operasional, latihan, tempat latihan, Carrington, jadwal Carrington, segala macam tuh. Itu dia yang direktur football tuh, dia yang ngurusin tuh masalah sepak bola. Yang kedua, menurut gua ini penunjukan yang bagus. Kita nggak perlu lagi hire orang luar dan merampingkan struktur organisasi. Karena berarti setelah nggak ada Sir Dave Brailsford, hierarkinya udah jelas nih. Dari Sir Jim Ratcliffe, Omar Berada, Jason Wilcox, terus sama si Ruben Amorim. Udah langsung ke Ruben Amorim gitu. Nah ini yang menurut gua jadi lebih pendek, gak ada lagi technical director. Gua belum tahu sih technical directornya siapa ya, nggak tahu ya apakah nanti Darren Fletcher naik ya. Gua rasa sih nggak sih kayaknya. Tapi menunjukkan struktur jadi lebih ramping ya, dari sisi biaya juga jadi berkurang, dari sisi pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan ya, pengambilan keputusan itu jadi cepat gitu. Misal contoh kayak beli pemain ya, kebutuhan beli pemain, kebutuhan transfer itu kan jadi cepat. Emang nggak terlalu memang sih struktur sepak bola modern diperlukan direktur football, direksi, tapi juga jangan terlalu bikin ribet juga. Ya kayak kalau dulu kan memang cuma dari CEO langsung Sir Alex Ferguson, dia tuh semua yang ngurusin tuh. Ya, jadi betapa hebatnya itu Sir Alex Ferguson bisa ngurusin semua dan bisa mencapai prestasi sebanyak itu. Kalau kayak di Real Madrid juga strukturnya nggak begitu rumit. Itu pelatih langsung ke si Florentino Perez. Ada direktur of salary adanya Santiago Solari, CEO. Jadi dari pelatih, CEO sama langsung ke presiden klub. Nah, lebih pendek lagi tuh. Ada direktur of salary, direktur of gaji, yaitu si Santiago Solari, sama satu lagi direktur operation. Jadi dia bagian ngurusin operasi staff, bukan pemain, nggak ada urusannya ke sepak bola. Yang ngurusin bayar listrik, yang ngurusin bayar duit gaji, yang ngurusin tagihan-tagihan, itu ada. Tapi kalau untuk urusan sepak bola langsung dari pelatih Florentino Perez udah. Nah, bagusnya lagi Florentino Perez itu orang yang mengerti sepak bola dan mengerti industri sepak bola. Makanya gue selalu bilang kalau untuk Real Madrid mah gonta-ganti pelatih, mau sekarang
si siapa namanya, Xabi Alonso pun nggak perlu khawatir. Lu yang perlu apa namanya, yang perlu khawatir itu ketar-ketir ya, kalau Presiden Madrid itu diganti ya, bukan Florentino Perez. Nah itu baru deh tuh fans Real Madrid boleh deg-degan. Kalau sekarang mah lo tenang aja selama masih ada Florentino Perez. Oke, jadi itu ada bagus, hal yang bagus, perubahan struktur yang lebih ramping sehingga jalannya pergerakan roda organisasi klub jadi lebih fleksibel dan lebih cepat gitu. Kemudian berita kedua ini dari David Ornstein. David Ornstein ini cepet loh sebenarnya. Bahkan kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sih, kayaknya sering deh Fabrizio Romano tuh ngutipnya dari David Ornstein. Bisa nih ya, kadang-kadang bisa nih ya, sering ya, bukan kadang-kadang lagi, bisa nih ya. Cuman beda 1 menit gitu, David Ornstein baru ngabarin, tiba-tiba si Fabrizio Romano langsung bikin video. Breaking news, anjay lah breaking news. Lu juga dapetnya dari David Ornstein gitu. David Ornstein mengatakan Manchester United submit ya, memasukkan penawaran untuk Bryan Mbeumo ke Brentford dengan harga 45 juta pound plus 10 juta pound add-ons. Berarti total package adalah 55 juta pound. Ini play hard to get juga ya, karena si Brentford kan ya cari duit, pasti cari duit lah. Klub-klub middle, mediocre pasti cari duit dengan penjualan pemain. Dia tuh pengennya disamain kayak Matheus Cunha gitu loh. Ya dong, samain dong dengan Matheus Cunha. Prestasi lebih bagus, statistik lebih bagus ya kan, ini pemain penting juga. Dia maunya seperti itu. Jadi angka sekitar 60 sampai 70 juta pound. Ya gue yakin sih kalau kayak gitu Manchester United juga pasti akan coba tawar gitu loh. Ini 45 plus 10 gue yakin sih ditolak ya, di awal ditolak. Nanti Brentford pasang harga, ya jangan deh 60 plus 10. Nah ya, feeling gue sih bisa deal di 55 plus 10 ya. Mungkin 10-nya juga add-on yang ya gak terlalu sulit lah. Mungkin juara Liga Inggris lah, juara Liga Champions lah, amin. 55 jutanya bisa jadi cicil gitu kan, 2 kali pembayaran ya kan, bisa aja skema pembayaran kan bisa diatur gitu loh ya, bisa diurus gitu, tergantung nanti pada saat perjalanannya income kita gimana ya. Itu yang berita kedua. Jadi submit harga kepada Bryan Mbeumo dengan angka 45 juta pound plus 10 juta add-ons. Feeling gua sih untuk pertama ini mungkin di reject ya. Deal-dealnya ya bisa jadi di angka 55 plus 10. Kita lihat aja, yang penting si daya tawar kita kan udah punya nih. Pemain lo mau join ke gue, kontraknya dia pun juga tinggal setahun. Lu mau perpanjang kontrak, mau gaji berapa? Ya ada berita katanya gaji si Mbeumo minta 250 ribu pound per pekan. Gue yakin sih nggak bakal di akomodir ya. Paling mentok 180 ribu gitu, di bawah 200 lah. Men, lu kalau ke Arsenal sama ke Newcastle sama ke Chelsea juga nggak bakal dipenuhin. 250 ribu sama dengan Reece James dong. Di atas 200 ribu apalagi Newcastle. Arsenal juga mungkin mikir-mikir, kayak nggak pernah deh. Ya, paling 180 ribu, 170 ribu itu pun udah bagus tuh main di Manchester United. Ya. Gaungnya lu bakal, apalagi dari Kamerun kan, dari Afrika kan, si Onana aja jadi pemain Manchester United. Negara lain Afrika kayak Tanzania, Zimbabwe itu sampai ngejar-ngejar dia. Apalagi lu nanti di Kamerun, seluruh negara Afrika udah memuja lo bagaikan apa gitu. Misalkan fans Manchester United banyak. Jadi lo coba, mungkin ini ya bahasa-bahasa negosiasi yang terhadap Mbeumo. Ya udah lo push dong klub lo untuk coba lepas lo gitu. Oke, kita tunggu aja. Yang kedua, ini ada berita dari ini sebenarnya stasiun kantor beritanya Argentina. Ya. Jadi bahasa Latin, bahasa Spanyol, dan dikutip juga oleh Ben Jacobs ya, satu
satu jurnalis. Si namanya TYC Sport ya, gue nggak tahu bacanya gimana nih, TYC Sport. Ini sih dia beberapa kali sering betul ya ngasih info mengenai transfer pemain Argentina, kayak contoh atau Enzo Fernandez ke Chelsea, itu dia nih yang pertama kali ngasih rumor. Sama Julian Alvarez mau ke Atletico Madrid, dia nih ngasih rumor. Diberitakan bahwa Manchester United saat ini sedang mencoba untuk bernegosiasi ya dengan Emiliano Martinez, kiper Aston Villa. Dikabarkan bahwa Emiliano Martinez ini berniat didatangkan Manchester United dengan tujuan menjadi pesaing kompetitor dari Andre Onana. Nah, kita coba tunggu aja. Kalau ada yang kayak bercanda gitu bilang bahwa ini mah Emiliano Martinez bukan jadi kompetitor, jadi ya udah pasti nendang Onana gitu loh. Dan kalau dari sisi ketenangan kan, atau dari sisi apa ya, mental kan, nih orang kan udah gue bilang ya, walaupun ya kalau handling bolanya itu hampir cukup sama lah, refleksnya ya agak lumayan dikit lah. Tapi kalau masalah blunder ya, nih orang juga suka buat blunder juga, suka buat blunder. Tapi kalau kita ngelihat ada kiper baru kan di musim baru, perasaan lo kan agak tenang gitu loh. Optimisme lo kan ada. Kalau musim depan kita lihat, ya Onana lagi nih kiper utama kita, deg-degan lagi kita musim depan. Tapi kalau ada kiper baru gitu ya, bukan sebagai kompetitor sih kalau gue bilang, mungkin mencadangkan Onana bisa jadi dia, kita juga lebih tenang gitu ya. Walaupun nanti kalau tiba-tiba dia blunder apa segala macam, ya kita masih ada Onana ya. Jadi kita tunggu aja Emiliano Martinez yang tampaknya kayaknya sih memang dia akan mau meninggalkan Aston Villa ya. Penyebabnya sih gue pikir ya, kalau satu pemain pasti dia bisa ngelihat kapasitas klub ya. Kapasitas klub Aston Villa tuh segini. Beli pemain kelas dunia aja nggak bisa gitu. Mau beli Marcus Rashford aja nggak bisa. Ya lu nggak akan kemana-mana klub ini. Mungkin lu masuk Liga Champion, tapi mungkin 8 besar, 16 besar ya, walaupun itu bagus untuk klub ya. Cuma kan ada juga pemain yang pengen lemari pialanya tuh penuh gitu loh. Apalagi si Emiliano Martinez ini juara dunia gitu, juara FA dia udah waktu lawan Arsenal, waktu bersama dengan Arsenal tuh, Arsenal salah tuh ya, udah dia ngebawa menang juara Piala FA malah dijual lagi. Nah, jadi dia juga udah cukup lama kan, udah 6 tahun dia di Aston Villa dan cukup menggendong Aston Villa lah. Dia harus, gue yakin dia pengen punya tantangan baru gitu di klub besar. Sekarang klub besar siapa yang lagi butuh kiper? City gue yang enggak, Liverpool enggak, Chelsea enggak. Chelsea mungkin ya, cuman kayak Chelsea pilihnya sih kiper dari Spanyol kayaknya. Ya Manchester United lah, walaupun umur dia udah 32 mau 33 tahun ini. Tapi kiper Manchester United kayaknya memang mesti kiper senior kali ya. Dulu si siapa? Schmeichel itu 29 tahun sih dia baru gabung ke Manchester United. Bartes 30. Si Van der Sar umur 33. Enggak, Van der Sar 35 join Manchester United, yang udah dibilang abis nih, ngapain sih lo. Nah, kayaknya Manchester United mesti butuh kiper-kiper kayak gini. Nah, kita tunggu aja. Kalau gue setuju-setuju aja. Gue dari 2 tahun yang lalu gue udah bilang, dari sejak David De Gea masuk nggak bisa menerapkan sistem Ten Hag, gue udah bilang kenapa kita nggak ngambil Emiliano Martinez ya, Dibu ya. Mentalnya kemarin gue bilang kan, fisiknya tinggi, jari-jarinya aja panjang gitu, refleksnya juga cukup masih lebih bagus dikit lah daripada Onana. Walaupun dia masih suka bikin blunder sih, suka bikin blunder, error suka. Ya lu sabar-sabar aja, kiper mana sih yang nggak bikin blunder. Nah, tapi setidaknya tahun depan, di musim depan kalau ada kiper baru kan, rasa optimisme itu lebih gitu dibandingin sebelum-sebelumnya. Oke, jadi kita tunggu aja apakah Dibu Martinez memang benar bisa untuk dibeli oleh Manchester United. Ya, kisaran harga mungkin 15-20 juta pound ya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.